Apakah lo salah satu orang yang sering banget ngabadiin momen, tapi lo kadang nggak dapat momen itu karena lo sendiri ya mungkin ribet ngeluarin kamera lo terlalu berat, atau kalau lo pakai kamera HP, lo nggak bisa dapetin hasil yang berkualitas. Jangan khawatir, gue ada rekomendasi kamera dari Sony yang bisa ngebantu lo ngabadiin momen nggak pakai ribet, simple dan santuy banget. Langsung aja simak videonya. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasan dari review dari kamera Sony ZV-1 ini. Ya, aku nanya dulu ya, ini salah satu kamera dari Sony yang punya fokus di video casual. Video casual itu kayak gimana? Video casual itu adalah video yang ya udah video aja gitu, polosan yang cuman berdurasi 15, 30 sampai 60 detik. Yang ya kalau ada editing pun ya cuman editing cut-to-cut dan transisinya nggak berlebihan. Yang penting yang ada di isi dari video itu sendiri. Nah, kamera ini yang bisa ngebantu lo bikin video nggak pakai ribet. Gila sih. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang review kamera ini, gue mau kasih tahu dulu kalau kamera ini sudah satu paket dengan tripodnya dan ada wind catnya, dead catnya, yang bisa ngebantu suara lo jadi lebih bagus dan ya nggak ada noise angin gitu, mengurangi noise angin. Oke, jadi ini fisiknya lo bisa lihat sendiri. Fokus nggak sih? Lo bisa lihat sendiri ini Sony ZV-1. Dan kalau dibuka nyala begini, bos. Nah, oke. Kita tutup lagi ya. Langsung mati lagi nih. Oke, jadi langsung aja ke spek yang ada di kamera ini. Nah, spesifikasi dari kamera ini sendiri itu mudah menggunakan Exmor CMOS sensor 1 inch yang dibekali dengan 20,1 megapiksel. Makanya kenapa kamera ini lebih worth it daripada kamera HP, karena kamera ini udah dibekali sensor yang lebih besar dari kamera HP. Ya, sebesar 1 inch. Kalau kamera HP kan kecil banget tuh. Ya, mungkin itu bakal susah banget kan dapetin gambar yang berkualitas. Nah, untuk lensanya sendiri, kamera ini sudah menggunakan lensa Zeiss dengan focal length 24 sampai 70 mm. Yang mana kalau menurut gue ini udah all around banget. Lo bisa pakai wide dan lumayan zoom di 70 mm, yang menurut gue ini udah ya sapu jagat lah kalau orang-orang bilang. Dan ini yang paling penting sih. Biasanya lensa-lensa kit gitu kan, kalau di kamera itu nggak bisa dapetin sampai f1.8, tapi di kamera ini lo bisa dapet f1.8, aperture 1.8, yang mana lo bisa dapetin bokeh yang maksimal nantinya. Siapa yang suka bokeh-bokehan, nggak usah khawatir, pakai kamera ini bakalan dapet bokeh juga kok, meskipun kameranya sekecil ini. Tapi ingat ya, karena ini adalah kamera compact dan bener-bener lebih mementingkan simple dan praktis dan nggak ribet. Makanya kamera ini tuh nggak bisa dicopot lensanya, beda sama kamera mirrorless. Tapi menurut gue udah worth it banget dengan lensa 2470 ini yang bisa ngejangkau lumayan zoom kayak gitu. Dan ini zoomnya beda ya, kayak kamera HP, bukan digital tapi optical, yang mana ya emang ini dari focal length-nya udah kayak kamera-kamera profesional. Nah, untuk resolusi video dari kamera ini sendiri sudah mendukung 4K di 24 dan 30 fps dan juga 1080 sampai 120 fps. Wow, ini kamera bener-bener gila, sekecil ini udah bisa 120 fps. Dan ada juga fitur high frame rate yang bisa kita setting, ada 240 fps, 480 fps dan 960 fps. Tapi katanya high frame rate yang paling rekomen ya pakai 240 atau 120 aja sih, soalnya lebih dari itu udah kayak kurang bagus nanti hasilnya. Nanti gue kasih lihat yang 240 fps slow motionnya, oke?
Untuk audionya lo nggak usah khawatirin lagi. Kadang-kadang orang kalau makin ngevlog pakai HP itu kan pasti audionya bakal jelek dan lo butuh rig lagi, lo butuh mic tambahan lagi biar menunjang video vlog lo. Tapi kalau di sini lo nggak butuh rig lagi karena udah ada mini tripod yang udah menyediakan salah satu fitur-fitur kayak zoom, shot, dan record. Jadi lo nggak usah khawatir ribet ngebawanya. Dan untuk audionya lo udah dikasih dead cat dan di dalam mic ini, di dalam kamera ini udah terdapat 3 kapsul mic yang bisa ngerekam di segala arah dan dengan kualitas yang bagus banget. Gua kasih contohnya di video ini. Oke. Jadi lo bisa nilai sendiri gimana audio dari Sony ZV-1 ini yang ada 3 kapsul di dalam kameranya. Lo bisa nilai sendiri gimana audio dari kamera Sony ini. Ini tanpa mic tambahannya. Lo bisa nilai sendiri. Oke. Dan kalaupun lo kurang puas sama kualitas audio langsung dari kamera ini punya colokan jack mic-nya di sini. Jadi lo bisa nambahin mic yang lo punya, taruh aja di hot shoes ini. Ada hot shoes-nya juga kok. Jadi nggak masalah. Lo bisa colok mic-nya di hot shoe, terus lo colok kabelnya ke jack mic-nya. Jadi nggak usah khawatir kalau mic-nya di sini menurut lo kurang puas dan masih ada noise-nya, lo bisa pakai mic tambahan. Apapun itu bisa dipakai di sini. Nah, untuk warna dari kamera ini sendiri, kamera ini sudah menghasilkan warna yang bener-bener real dan nggak pucat. Kadang kan lo bisa lihat sendiri ya, kamera HP lo kayak gua pakai kamera HP tuh kadang harus diedit dulu baru bisa dapetin hasil yang maksimal, hasil warna yang bagus dan gak pucat. Tapi kalau di kamera ini lo nggak usah edit pun gak masalah, lo bisa langsung upload di story, upload di Instagram, lo udah nggak usah masalah lagi, nggak usah ribet-ribet lagi. Nah, itu tadi beberapa spek yang ada di kamera Sony ZV-1 ini. Tapi itu belum semua ya, itu cuma speknya aja. Nah, gue mau kasih kenalin lo beberapa fitur yang ada di Sony ZV-1 ini. Nah, yang pertama itu ada product showcase, yang mana lo cuman mencet tombol sampah ini yang ada C2-nya. Ini langsung nanti bakal aktif sendiri fitur product showcase, yang mana lo bisa lihat sendiri di salah satu footage ini, salah satu b-roll ini. Ketika kita nyodorin barang kayak gini, ini langsung pindah ke barangnya itu. Jadi kita nggak usah kayak biasanya kan gini-gini dulu. Itu cuman gini doang. Ini kan nggak bisa nih. Kamera gue nggak bisa. Kalau di kamera Sony ini itu bisa. Lo bisa lihat sendiri ya hasilnya gimana. Oke, itu yang pertama, product showcase. Jadi cocok banget buat lo yang biasanya beauty vlogger atau food vlogger yang biasa nunjukin detail makanan atau barang buat kasih tahu aja detailnya gimana gitu. Itu bisa banget dan cepet banget transisi fokusnya tuh itu cepet banget dan akurat banget. Terus yang kedua itu ada fitur one push bokeh. Nah, kalau lo pemula nih yang belum tahu gimana cara bokeh, kan ribet tuh. Buat dapetin bokeh itu butuh belajar focal length, terus belajar aperture, belajar depth of field. Itu lo harus belajar dulu. Tapi kalau di kamera ini lo nggak usah ribet-ribet lagi belajar yang kayak begitu lagi, karena di sini ada tombolnya langsung lo pencet di sini, klik, langsung aktif one push bokehnya. Jadi langsung bokeh, dan bokehnya tuh bukan bokeh yang kayak di HP ya. Jadi ini bokeh karena aperture-nya 1,8. Jadi beda kayak yang di HP yang bokehnya tuh kayak nggak natural banget dan ya jelek gitu. Tapi kalau di sini ini bokehnya natural dan udah kayak kamera profesional lainnya. Dengan f1,8 lo bisa dapetin bokeh yang maksimal banget. Jadi nggak usah khawatir bokehnya kayak gimana. Dan ini hasil bokeh yang gua japret dan gua rekam. Lo bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Lo yang bakalan nilai gimana hasil dari kamera Sony ZV-1 ini pastinya. Sekarang gua mau pakai fitur one push bokeh dari Sony ZV-1 ini. Nah, kalau gua pakai one push bokeh itu biasanya gua pakai video intelijen juga biar langsung menyesuaikan nanti. Nah, ini gue langsung coba pencet ya. Ini kan nggak bokeh nih, lo bisa lihat sendiri ini kurang bokeh. Dan kalau gue pencet dan boom, lo bisa lihat sendiri langsung bokeh di belakang. Gue pencet lagi dan ini
kalau nggak bokeh. Lo bisa lihat sendiri gimana hasil kalau bokehnya tuh bukan kayak di HP gitu kan, boom, langsung bokeh. Dan fitur yang ketiga ini adalah fitur yang paling gue suka. Karena kenapa? Karena gue biasanya kalau keluar ke bareng temen gue terus sama keluarga gue gitu liburan, gue tuh paling sumpek banget dan paling ribet banget nyeting kamera dulu. Kadang gue udah setting tapi ya pas pindah-pindah tuh exposure-nya nggak sesuai lagi, jadi harus setting lagi. Itu yang paling gue nggak suka. Tapi di kamera ini itu ada salah satu fitur yang namanya Intelligent Auto, yang bisa nyeting otomatis exposure lo udah kayak profesional settingannya. Jadi nggak usah khawatir lo salah setting, lo tinggal pakai aja Intelligent Auto itu dan nanti bakalan otomatis sendiri exposure-nya nyeting kayak profesional. Nggak usah khawatir backlight atau nanti bakalan ke setting sendiri exposure-nya itu ketika lo masuk ke kamar, keluar lagi itu videonya langsung blow out gitu kan. Tapi kalau di sini itu enggak. Jadi ini yang paling gue suka banget sih. Jadi lo nggak usah belajar lagi triangle exposure pun, karena lo udah malas belajar misalnya, lo pengen yang simple, kamera ini bisa ngejawab lo. Jadi sekarang gue mau ngetes salah satu fitur dari Intelligent Video. Dan sekarang ini gue lagi di dalam ruangan, di indoor, dan gue bakalan keluar. Tapi sorry banget kalau nanti di luar ada kayak jemuran gitu ya. Nah, kita langsung aja keluar. Gimana hasilnya? Di luar ini trik banget ya. Jadi gimana hasilnya, apakah bakalan show off gitu, bakalan ngeblow out gitu atau enggak. Dan hasilnya wow, lo bisa nilai sendiri gimana hasil dari kamera Sony ZV-1 ini. Sorry banget dari tadi gue ngelihatnya di layar, harusnya gue ngelihatnya ke lensa. Lo bisa lihat sendiri ini hasilnya tanpa exposure-nya tuh bener-bener stabil, padahal di belakang lagi ada backlight dan anjir gitu kan. Lo bisa lihat sendiri ya ini gimana hasilnya. Mic-nya juga lo bisa nilai. Ini bener-bener wow banget. Ini ada satu lagi fitur yang juga nggak kalah kerennya. Nanti mungkin kalau lo jadi beli kamera ini, lo bisa ulik-ulik lagi fitur-fiturnya karena banyak banget di sini. Fitur-fitur yang hadir dan gua nggak bisa sebutin satu-satu, lo nanti ulik-ulik sendiri aja. Nah, fitur yang terakhir ini adalah autofocus yang udah keren banget dan cepet banget. Jadi autofocusnya udah tracking ke mata manusia ataupun mata hewan. Jadi itu bener-bener ngebantu lo banget buat selalu fokus akurat gitu. Kadang gue sendiri kalau misalnya pakai kamera gue nih, itu fokusnya kabur-kaburan. Gue nggak ngerti lagi kenapa gitu. Dan di kamera ini ngejawab solusinya bener-bener anjir. Ini udah gue nggak ngerti lagi. Katanya, ini gue sempat ngeliat reviewer lain kalau autofocus yang ada di kamera ini itu udah setara sama Sony A7 II A7 S3. Udah setara sama Sony A7 S3 yang harganya 50 jutaan. Tapi gue nggak tahu lagi ya Sony A7 S3 tuh autofocusnya kayak gimana, karena gue juga belum nyobain. Dan ya menurut gue itu keren banget sih. Ini harga 10 jutaan loh. Autofocusnya udah pakai sama kayak autofocus di A7 S3. Jadi sekarang gue coba ngetes autofocus dari Sony ZV-1 ini karena dia fokusnya ke mata. Nih lihat ya, itu bener-bener kayak ya udah gitu fokusnya ke gue terus gitu, nggak fokus ke ini. Beda lagi kalau lo mau pakai fitur product showcase, lo bisa pakai fitur product showcase biar kayak gini langsung biar dapat. Dan ini bener-bener kayak gila sih, autofokusnya dapat terus, ke tracking terus, asli tuh dapat terus, gila sih. Wow, itu salah satu autofocus yang keren banget. Nah, itu tadi beberapa fitur yang bisa gua jabarin ke lo, dan semoga aja lo bisa dapat informasi. Kalau lo pengen beli kamera ini, lo nggak usah terlalu ragu lagi, karena ya gua bener-bener excited banget dengan salah satu kamera dari Sony ini gitu. Tapi ingat lagi ya, lo beli kamera tuh harus dengan kebutuhan lo apa. Nah, kalau lo sendiri tuh lebih ke ngejar momen, kamera ini bener-bener worth it buat lo. Tapi ya ini bener-bener lebih ke ngarah pemula yang lagi belajar tapi gak mau ribet gitu belajarnya.
kamera ini bener-bener ngejauh banget, jadi gak usah khawatir. Nah pasti lo ya, pasti nih ya, lo tuh nanya-nanya nih, bang kira-kira kamera ini ada kelemahannya nggak sih gitu kan. Gue bakal kasih tahu kelemahannya juga di kamera ini. Ini yang gue tahu ya, selama ini gue ngulik di kamera ini, kelemahannya yang gue tahu yang pertama itu baterainya kecil. Lo bisa lihat sendiri baterainya ini kecil banget dulu. Ini kecil banget, cuman 1240 mAh, dan pasti lo butuh 2 sampai 3 baterai kayak gini kalau bisa, karena ya pasti lo butuh banget ya baterai kayak gimana. Tapi lo nggak masalah karena di sini ngecasnya bisa pakai power bank, jadi lo bisa bawa power bank dan langsung ngecas pakai mini USB apaan dan nih itu ya, pokoknya lo nggak usah khawatir. Kalau lo punya power bank bisa lo ngecas juga pakai power bank. Itu yang pertama. Kenapa kok dia pakai yang baterai kecil ini? Itu ya pasti ada alasannya, karena dia lebih mengunggulkan kamera yang compact, simple dan praktis, dan pastinya nggak bikin lo ribet gitu ya. Jadi makanya kecil ya wajar, tapi lo bisa pakai power bank kok, jadi nggak masalah. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, di kamera ini itu nggak ada viewfindernya. Ya iya sih, ya emang wajar sih nggak ada viewfindernya, karena ya emang dia lebih ke praktis. Lagi-lagi Sony Xperia ini lebih ke praktis dan simple banget nih ya kameranya. Jadi makanya ya dihilangin aja viewfindernya. Tapi menurut gua udah cukup banget sih. Ada hot shoe-nya dan ada jack mic-nya. Kamera gua aja nggak ada hot shoe dan nggak ada jack mic-nya gitu kan. Oh iya, satu lagi gua belum jelasin ya. Kamera ini tuh udah LCD vari angle, jadi lo bisa ngevlog, nggak usah khawatir karena udah LCD-nya udah vari angle ya. Jadi nggak usah khawatir nanti lo nggak bisa ngelihat muka lo sendiri, nggak usah khawatir. Oke. Udah vari angle ya, yang mana lo bisa putar-putar gini, jadi lo ke atas tuh bisa lihat gitu, ke bawah bisa lihat gitu. Itu fungsinya LCD vari angle, dan ini ngebantu lo banget buat ngevlog atau dapetin high angle atau low angle atau bahkan crop angle sekalipun. Itu banyak banget ya fiturnya. Gue juga bingung nih. Aduh. Oh iya, satu lagi gua lupa. Di kamera ini itu ada fitur stabilizer yang bisa lo gunakan ketika lo suka tremor tangannya, dan fitur stabilizer ini bakal ngebantu lo banget. Dan ada dua. Yang pertama ada yang aktif yang bakal nge-crop, stabilizernya bakal nge-crop video lo, dan yang kedua ada yang standar yang ya udah lo pakai biasa aja, lo pakai itu aja. Dan yang terakhir ya lo bisa offin aja kalau lo nggak mau. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Mungkin lo bisa dapat gambaran lebih ketika lo nanti udah beli, dan gue cuman kasih info-info aja seputar Sony Xperia ini. Ya semoga aja lo nggak ngerasa rugi, ngerasa tertipu dengan apa yang gue omong, karena gue ngomong ya berdasarkan fitur-fitur dan gue udah coba sendiri bro. Jadi ya oke, gitu aja mungkin. Maybe that's all from me. Let's say thank you and let's go. Yuk sama-sama berproses.